Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rusliansa Sirajang. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang vektor. Sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat vektor dan operasi aljabar pada vektor serta vektor pada bidang. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang vektor pada ruang atau dimensi 3 beserta sifat-sifatnya, dan kita akan lanjutkan pula pada perbandingan di segmen garis. Silakan kalian perhatikan penjelasan Bapak pada slide-slide berikut ini. Dan tetap semangat, sehat selalu. Sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat vektor dan operasi yang berlaku pada vektor pada ruang dimensi 2. Sekarang kita lanjutkan vektor dalam ruang dimensi 3. Yang pertama, menyatakan vektor dalam ruang. Secara umum, suatu vektor dalam ruang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor satuan I, J, dan K. Vektor A dapat dinyatakan sebagai vektor A sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Vektor A juga dapat dinyatakan sebagai vektor baris, yaitu vektor A sama dengan X, Y, Z, atau vektor kolom, yaitu vektor A sama dengan X, Y, Z. Jadi ini 3 model dalam menyatakan sebuah vektor. Yang pertama kita nyatakan dalam basis I, J, K, kemudian kita nyatakan dalam bentuk baris, dan yang terakhir kita nyatakan dalam bentuk kolom. Sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Misalkan diberi vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, Z2. Di sini kita menyatakan vektor A dan vektor B-nya dalam bentuk vektor kolom. Jika M adalah bilangan real, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, vektor A sama dengan vektor B, maka X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Jadi, unsur-unsur yang serletak bernilai sama. Yang kedua, vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor C dapat dinyatakan sebagai X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Jadi kita menjumlahkan unsur-unsur yang seletak. Ketiga, vektor C sama dengan M kali vektor A, maka vektor C dapat dinyatakan dengan M kali X1, M kali X2, dan M kali X3. Yang keempat, inverse dari vektor A adalah negatif vektor A sama dengan negatif X1, negatif X2, dan negatif X3. Panjang vektor dalam ruang. Misalkan diberikan vektor R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Dengan memakai dalil Pythagoras, panjang vektor ini dapat ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Contoh, diketahui vektor A sama dengan
1, 2, negatif 1. Tentukanlah panjang vektor A. Dapat kita selesaikan langsung bahwa panjang vektor A sama dengan akar 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah negatif 1 pangkat 2. Sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 1. Sama dengan akar 6 satuan panjang. Contoh, diketahui vektor P sama dengan 3, negatif 1, 2. Tentukanlah vektor satuan yang searah dengan vektor P. Kemudian, tunjukkan bahwa panjang vektor satuan tersebut adalah satu satuan panjang. Kita selesaikan. Yang pertama, kita ingat bahwa vektor satuan yang searah dengan vektor P adalah P topi, itu sama dengan vektor P dibagi panjang vektor P. Berarti kita cari dulu panjang vektor P, yaitu akar 3 pangkat 2 tambah negatif 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar 9 tambah 1 tambah 4, yaitu akar 14. Selanjutnya, kita menentukan P topi sama dengan 1 per akar 14 dikali vektor P, yaitu 1 per akar 14 dikali 3, negatif 1, 2. Hasilnya adalah 3 per akar 14, negatif 1 per akar 14, 2 per akar 14. Kita cari sekarang panjang dari P topi. Mohon maaf, ini bukan vektor P, ini adalah P topi. Kita akan buktikan bahwa panjang dari P topi adalah satu satuan panjang. Jadi, sama dengan akar 3 per akar 14 pangkat 2 tambah negatif 1 per 14 pangkat 2 tambah 2 per akar 14 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 9 tambah 1 tambah 4 per 14. Yaitu akar 14 per 14 sama dengan satu satuan panjang. Jadi terbukti bahwa panjang dari P topi adalah satu satuan panjang. Diketahui vektor A sama dengan X1, X2, X1, Y1, Z2, Z1. Vektor B sama dengan X2, Y2, Z2. Jika sudut kedua vektor adalah θ, maka besar θ dapat ditentukan dengan rumus perkalian skalar dua vektor atau dot product sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali cos θ. Kita perhatikan persamaan ini,
dapat kita ubah bentuknya menjadi cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi besar vektor A kali besar vektor B. Bapak ulang. Vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Cos theta sama dengan besar vektor A dot vektor besar cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi besar A kali besar vektor B. Ya, koordinat titik G tadi 042, koordinat titik B 340. Tinggal di sini kita sudah dapat masing-masing dari panjang ruas garis BG dan panjang ruas garis BE. Dan vektor posisinya juga sudah ada, yaitu untuk vektor posisi dari ruas garis BG negatif 3, 0, 2. Untuk vektor posisi ruas garis BE 0, negatif 4, 2. Tetanya kita dapat sudut antara vektor V1 dan V2 tadi antara ruas garis BG dan BE adalah 75,64 derajat. Perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor. Yang pertama, letak titik pada segmen garis. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ruas garis OQ diwakili oleh vektor Q, ruas garis OR diwakili oleh vektor R, ruas garis OP diwakili oleh vektor P. Jadi, berdasarkan gambar di atas, vektor R dapat ditentukan dengan rumus M kali vektor Q tambah N kali vektor P dibagi M tambah N. Ulang, vektor R sama dengan M kali vektor Q tambah N kali vektor P dibagi M tambah N. Contoh, misalkan vektor posisi A adalah vektor A, misalkan vektor posisi titik A adalah vektor A, dan vektor posisi titik B adalah vektor B. Pada ruas garis AB terdapat titik C, sedemikian rupa sehingga mempunyai perbandingan ruas garis AC banding ruas garis CB sama dengan 1:3. Tentukanlah vektor posisi titik C. Kita selesaikan. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Misalkan vektor posisi C adalah vektor C. Perhatikan gambarnya ya. Dapat kita cari dengan 1 kali vektor B tambah 3 kali vektor A dibagi 1 tambah 3. Sama dengan 1/4 kali 3 kali vektor A tambah vektor B. Proyeksi ortogonal suatu vektor. Misalkan diberikan ruas garis AB
dan ruas garis AD. Jika ruas garis AB kita proyeksikan ortogonal terhadap ruas garis AD, proyeksinya ini memotong ruas garis AD tegak lurus di titik C. Kita perhatikan. Misalkan ruas garis AB diwakili oleh vektor A, ruas garis AD diwakili oleh vektor B, dan ruas garis AC diwakili oleh vektor C. Maka vektor C dapat kita tentukan dengan vektor panjang vektor C dikali B topi. Hasilnya adalah A dot B dibagi besar B dikali B topi dikali vektor B. Karena B topi sama dengan vektor B dibagi vektor B dibagi panjang vektor B, maka kita peroleh vektor C sama dengan A dot B dibagi besar vektor B kali vektor B dibagi besar vektor B. Sehingga kita dapat sederhanakan rumus ini menjadi vektor C sama dengan A dot B dibagi besar B pangkat 2 dikali vektor B. Silakan kalian perhatikan rumus ini. Bapak ulang ya. Jika vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, diperoleh vektor C. Maka vektor C dapat kita tentukan dengan A dot B dibagi besar B pangkat 2 dikali vektor B. Ini adalah hasil dari V dot W. Selanjutnya kita cari besar vektor W. Besar vektor W sama dengan akar negatif 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Setelah dapat V dot W dan besar W, maka kita dapat menentukan vektor Y, yaitu negatif 4 dibagi 5 kali vektor W sama dengan negatif 4 per 5 kali negatif 2, 1. Hasilnya adalah 8 per 5 negatif 4 per 5. Selanjutnya kita bisa mencari besar vektor Y atau panjang vektor Y. Panjang vektor proyeksi ortogonal yang dimaksud adalah panjang vektor Y sama dengan vektor V dot vektor W dibagi besar vektor W. Ingat, diminta panjang tidak pernah bernilai negatif. Berarti kita letakkan dia di tanda mutlak. Berarti sama dengan negatif mutlak dari negatif 4 per akar 5. Sama dengan 4 per akar 5. Jadi panjang dari proyeksi ortogonal tersebut adalah 4 per akar 5. Ya, bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi? Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian bertanya langsung ke Bapak via WA atau bisa kalian bertanya pada kolom komentar di akun YouTube Bapak, atau bisa juga kalian bertanya pada kolom komentar di GCR kita. Tugas kalian sekarang adalah mencari masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor pada bidang dan
masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor pada ruang, serta satu contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan garis. Ingat ya, jadi tugas kalian ada 3. Pertama, mencari masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor pada dimensi 2, masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor pada dimensi 3, serta perbandingan garis. Silakan tugas kalian selesaikan kemudian kirim ke classroom kita. Demikian presentasi materi Bapak kali ini. Semoga kalian bisa tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.